Selamat siang, nama saya Sulu Sediantomo. Saya berasal dari kota Semarang dan profesi saya adalah profesi semacam konsultan yang melayani masyarakat pada umumnya. Di tahun 2020, saya masih ingat itu 2020 sekitar bulan Oktober, pasca ibu saya meninggal dunia, di situ saya agak sedikit terpukul di situ ya. Terus saya akhirnya cari semacam bukan hiburan ya, wacana-wacana bisa saya baca yang mungkin bisa mengobati kehilangan itu ya, rasa duka saya istilahnya seperti itu lewat YouTube. Saya nggak sengaja ketemu YouTube-nya Mas Yunus RK. Iya, nongol aja, buka-buka terus tahu-tahu kok, terus saya buka. Ini ada, besoknya saya lanjutkan lagi. Terus saya intens selama seminggu saya ikuti hingga akhirnya saya nemu kontak personnya dan saya kok di situ ada semacam pengumuman kalau RKBE ada di Sidoarjo waktu itu. Ya, saya ikut. Nah, terus saya ikut. Waktu itu saya hanya saya sendiri ya, saya belum ajak anak istri. Ikut satu kali itu, terus di tahun 2021 kalau nggak salah itu kan COVID masih ada ya. Ya kita masih antara berani dan tidak, tetapi saya niatkan berani ya. Tahun 2021 juga sama, saya ikut di Sidoarjo juga hingga yang di Jogja. Jadi praktis RKBE saya sudah ikut 3 kali. Sekali saya sendiri, ya, yang 2 kalinya itu saya sama anak istri saya gantian bareng-bareng. Terus Jogja, ya di Jogja saya ikut BE sama Ruh. Sama Ruh ya, dan ini yang Ruh yang kedua kalinya. Ya, yang kemarin anak saya yang bungsu itu tak ikutkan BE karena waktu itu masih kecil ya. Lah ini baru tak ikutkan kemarin kelas 3 SMP. Berapa kali, Pak? Sampai yang hari ini? 4 kali. Berarti Ruh sama BE ya 3, 4, 5 kali, Mas. 3 kali BE, ya, 2 kali Ruh. Betul. Ya awal-awalnya itu ya karena tadi sejak awal karena ada rasa duka itu ya, terus saya pelajari ternyata ya rasa duka itu nggak baik ya, rasa duka, rasa kecewa, penjelasan dari itu, ya rasa sedih itu nggak baik awalnya dari itu, Mas. Ya itu begitu, ini ya harusnya berarti rasa-rasa itu yang negatif harus kita singgung. Itu awalnya itulah, dari situ saya ikut terus, memang banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya itu kalau wong Jawa nggak ngongsong, itu nggak ngongsong bule kejar setoran itu kita nggak ngongsong ya. Dari sisi emosional yang penting ya, karena di jalan, di kerjaan kantor, di rumah tangga itu zaman sekarang sangat kompleks ya, jadi emosional harus ditoto. Lah saya ikut RKBE, RK itu awal mulanya itu tadi, pertama untuk mengontrol emosional. Nah, setelah emosional terkontrol ya memang semuanya jadi lebih balance ya. Memang nggak ada sih yang nggak ada, urusan tetap mesti ada, cuma kita bisa atasi. Dan itu satu. Yang kedua, kenapa kok saya sampai ikut kedua, ketiga, bahkan sampai 5 kali, itu ada rasa Mas ya, ada rasa ketagihan ya. Seperti candu itu rasa ketagihan itu. Coba kalau nggak ada manfaatnya kan saya nggak ikut untuk yang kesekian kalinya, kan logikanya seperti itu ya. Cukup sekali tok, bukan karena 3, 4 kali, saya 5 kali ikut bukan nggak mendapatkan hasil, bukan, tapi karena saya rasa candu itu. Seperti ini habis ikut Ruh ini rasanya kok happy ya, rasanya happy, seger ya. Jadi kita ada optimis gitu loh, pikiran kita positif ya. Jadi yang urusan kemarin yang sempat tertunda, yang sempat jadi pikiran itu ya, dengan ikut ini besok rampung. Ada keyakinan seperti itu sih. Yang paling menonjol itu saya malah di meditasi kron cakranya itu. Kron cakra yang tadi atau yang dulu itu? Yang dulu pertama Ruh itu, yang sampai sekarang saya masih sering jalankan tuh ya. Jadi saya tadi lupa mau nanya sama Pak Yunus pada saat apakah kron cakra itu
bisa dijalankan di mana saja, dalam arti kata pada saat kita masih makan, masih kita kumpul sama orang, masih nyetir ya, karena itu yang Kroncakra itu sudah saya jalankan ya. Itu tidak hanya di ruangan tersendiri, tapi pada saat saya lagi nyetir, misalkan ini saya mau ngerampung ke suatu urusan, itu saya Kroncakra. Ya alhamdulillah sedikit banyak ada tercerahkan, ada bisa rampung gitu loh. Nah sampai sekarang itu saya kalau mau diskus untuk menangani sesuatu, penyelesaian sesuatu urusan itu, ya saya hanya 5 menit, nggak sama lama-lama. Padahal ya sama klien juga jejeran tuh ya saya sebentar aja Kroncakra tanpa terlihat oleh orang lain, yaitu manfaatnya itu. Nah makanya tadi yang dirasakan apa Pak? Bisa menemukan, iya, Tembus. iya. Jadi yang kalau di pengalaman saya ini, saya bisa menyelesaikan urusan ya, pokoknya kayak ide lah gitu. Nah yang ini tadi itu, karena itu saya bisa tembus. Bisa tembus yang Saya tembus, saya bisa melihat diri saya sendiri. ya. Tetapi tadi Mas Junus baru saya tahu ilmunya kalau ketemu itu yang ngomong, bicaralah, mintalah. Nah, ini selama ini saya nggak pernah ngomong, karena saya taunya hanya di silent praktis saja yang kita harus minta, kita merekomendasi. Ternyata di Kroncakra juga bisa seperti itu. Ini baru tahu tadi ini. Jadi selama ini kadang-kadang sesekali muncul diri saya itu saya hanya diem saja, gitu. Ya. Jadi udah beberapa kali ya? Iya, beberapa kali. Tidak hanya di sini. Jadi ini yang kesekian kali? Iya, iya. Kalau saya pas Kroncakra, iya. Udah ketemu, udah keluar? Ya, jadi kalau saya lagi duduk dalam posisi meditasi, pakai kaos ini ya, ketemunya ya diri saya seperti pakai kacamata juga, gitu. Sama seperti yang dijelaskan. Iya, iya. Iya. Nah, tadi kan ternyata kelihatannya baru ini mungkin ya, kalau nggak salah ya. Karena selama ini kan kalau melihat diri sendiri ada lubang itu kan di salan praktis ya. Nah ini saya nggak, malahan di Kroncakra yang bisa melihat diri saya sendiri itu malah di Kroncakranya. Maaf ini saya sedikit agak di luar kebiasaan ya, gitu ya. Cuma tadi Mas ini loh, malam tadi kalau ketemu justru bagus. Ya, mungkin ajalah ngomong ya, coba nanti kalau saya akan ngobrol ya, jangan didiamkan gitu. Ngeten nggih. Ya. Ilmu ini ilmu yang tidak bisa disekali. Jadi pesan saya itu memang untuk semuanya itu memang harus dilakukan secara kontinu lah. Ya ada minimalnya. Kita tidak boleh kosong sama sekali, katakanlah 1 bulan. Jadi memang harus dijalankan. Sebenarnya kita sholat 5 waktu. Ya 5 waktu ya terus, nggak boleh jeda ya, kecuali kita berhalangan. Nah, demikian juga RK kalau pengen hasilnya maksimal itu. Terus pengalaman testimoni saya ya secara ikuti RK ya, yang pertama ya memang dari sisi finansial ya. Kalau dari sisi finansial kan orang relatif ya, kadang-kadang dulu saya dapat banyak misalkan ya, tapi rasanya masih kurang ya kalau saya hitung-hitungan matematika ya. Nah ini sekarang kita dapat separuh tapi rasanya melimpah sekali. Nah itu jadi main di perasaan ya, jadi melimpah. Kalau sudah melimpah kan tenang ya, itu satu. Yang kedua emosional. Yang ketiga itu tadi yang dari awal saya bilang ya, jadi untuk meninggalkan kekecewaan, karena dunia itu kan tempatnya istilahnya kekecewaan itu ya. Jadi memang dengan ikut RK ini kita bisa menghilangkan rasa duka, sedih, kecewa ya dari segala yang kita alami selama ini gitu. Itu aja saya rasa yang dapat saya sampaikan. Jadi lebih kayak legowo gitu. Betul ya, legowo ya, ikhlas Mas, ikhlas. Ikhlas terus bisa bersyukur dari apa yang kita terima, apapun itu ya. Memaafkan orang lain, kita bisa memaafkan orang lain ya.